Oke guys, ketemu lagi dengan saya di sini di PTD Channel. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas lagi mengenai jurusan sistem informasi. Nah, khusus untuk video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari salah seorang subscriber yang kemarin DM di Instagram saya. Nah, untuk pertanyaannya ada di sini. Oke. Nah, jadi pertanyaannya adalah apa perbedaan antara jurusan sistem informasi S1 sama sistem informasi D3? Oke, sekarang saya akan menjawab. Tapi sebelumnya buat kalian yang mungkin baru bergabung di channel ini, waktu dan kesempatan saya berikan untuk subscribe 3 detik dari sekarang. 3, 2, 1. Oke, mari kita mulai. Jadi sekarang saya akan menjelaskan tanpa perlu berbahasa-basi lagi mengenai perbedaannya. Untuk perbedaan yang pertama itu adalah dari lamanya pendidikan. Tentu dari S1 itu lebih lama dibandingkan dengan D3. Kalau S1, lama pendidikannya itu paling cepat 3,5 tahun dan normalnya adalah 4 tahun. Itu S1 yang non teknik ya. Jadi kalau misalkan yang teknik itu biasanya lebih lama. Jadi kalau yang teknik biasanya paling cepat 4,5 tahun dan paling normal itu adalah 5 tahun. Kenapa? Karena anak teknik biasanya lebih atau tambah 1 semester lagi, yaitu maksudnya tambah 2 semester lagi, yaitu sampai 10 semester. Nah, oke, lanjut lagi. Sekarang untuk D3. Nah, untuk D3 ini lama pendidikan yang ditempuh adalah paling cepat 2 tahun dan normalnya adalah 2,5 tahun kalau nggak salah. Intinya S1 lebih lama pendidikannya itu lebih lama dibandingkan dengan D3. Nah, sebenarnya untuk lama pendidikan ini bergantung dari mahasiswanya sendiri. Jadi kalau misalkan kalian rajin, kalian ulet, jadi ya kalian bisa menyelesaikan pendidikannya itu jauh lebih cepat. Tapi kalau misalkan enggak, waktu yang tadinya itu normal 3,5 tahun atau 4 tahun itu bakalan berasa lebih lama. Nah, hal ini terjadi karena biasanya ada mata kuliah yang sifatnya itu ngulang. Jadi kalau misalkan kalian ngambil mata kuliah yang di semester 3, terus ada satu mata kuliah yaitu 2 SKS. Contohnya 2 SKS itu ngulang. Jadi terpaksa kalian harus ngambil mata kuliah yang tadinya itu ngulang di semester ganjil lagi. Karena kan semester 3 itu hitungannya semester ganjil. Jadi karena semester ganjil ya kalian harus ngambil pendidikannya itu atau mata kuliahnya itu di semester ganjil juga, yaitu di semester 5 kalau enggak semester 7. Nah, otomatis kalau udah gitu kan mata kuliahnya yang kalian harus ambil di semester 5 atau semester 7 itu kan otomatis geser tuh. Nah, makanya otomatis juga lama pendidikannya itu bertambah. Jadi kalau misalkan udah semester tersebut terus ada yang ngulang ya pasti lebih lama. Nah, sekarang kembali ke pribadi kalian. Kalau misalkan normalnya segitu, kalian mau lebih cepat ya bisa banget. Caranya ya tinggal kalian belajar, kalian fokus sama kuliah kalian, pastinya bakalan bisa berjalan dengan lancar. Nah, oke, selanjutnya untuk perbedaan yang kedua. Untuk perbedaan yang kedua adalah dari mata pelajaran yang kalian pelajari. Jadi kalau misalkan di semester di jurusan D3 sistem informasi sama S1 sistem informasi, jurusan atau pelajaran yang kalian pelajari itu beda. Kalau jurusan sistem informasi S1 dia lebih fokus ke dia lebih fokus ke 60%-nya itu teori, sementara sisanya 40% itu adalah praktikum. Kebalikan dari itu, D3 sistem informasi dia mempelajari 40% teori, sementara sisanya itu mempelajari teori. Jadi beda ya, sistem informasi S1 60% lebih mempelajari teori, sementara untuk D3 sistem informasi 60%-nya itu adalah praktikum. Nah, sekarang dari kalian sendiri nih, kalian mau ngambil yang D3 apa S1? Dan ya itu bergantung kalian semua. Kalian mau lebih fokusnya ke teori apa di ininya atau di praktikumnya? Kalian bisa jawab di komentar biar kita bisa diskusi. Nah, oke, selanjutnya adalah yang berikut adalah tugas akhir nih. Jadi untuk S1 SI, Jadi untuk S1 SI itu tuh finalnya nanti bakalan ngerjain, atau kalau misalkan kalian udah akhir nih, semester akhir, biar bisa lulus, biar bisa lulus kalian harus ngerjain skripsi sama tugas besar. Nah, untuk tugas besarnya ini biasanya itu final dari konsentrasi yang kalian pelajari. Jadi kalau misalkan pas semester akhir kalian ngambil konsentrasinya multimedia, otomatis pas skripsi kalian bakalan bikin tulisan yang sifatnya itu mengarah ke multimedia tadi, dan juga otomatis kalian juga harus bikin sebuah produk. Nah, produk itu intinya dia harus bisa berguna ya untuk
untuk banyak orang. Jadi kalau misalkan kalian ngambil multimedia di sistem informasi konsentrasinya ya, biasanya itu mahasiswanya itu buat virtual reality atau augmented reality, itu untuk produk akhirnya. Jadi ada produk akhir. Nah sementara untuk anak D3 sistem informasi biasanya itu nggak ada skripsi, jadi nggak ada tulisan, nggak ada karya tulis. Mereka itu bakalan bikin tugas besar aja. Nah untuk tugas besarnya ini biasanya sama, itu diambil dari tugas besar yang jadi peminatan atau konsentrasi kalian. Nah selanjutnya untuk S1 tadi tuh, biasanya kalau misalkan itu kan di MIKOM ada 3 konsentrasi tuh, ada multimedia, kreatif multimedia maksudnya, ada fintech sama ada e-commerce. Nah kalau fintech biasanya itu pembuatan website berbasis ya yang intinya bisa berguna lah untuk banyak orang. Terus kalau e-commerce ya sama, juga bisa berguna untuk banyak orang. Jadi outputnya itu website. Nah jadi kalau kalian ngambil S1, finalnya itu biar bisa lulus dari tempat kalian kuliah ya, kalian harus buat output tadi, yaitu buat karya tulis, sama yang terakhir adalah buat sebuah karya. Jadi lebih ribet kan sebetulnya antara S1 sama D3 MI, itu nggak beda jauh, cuman ya itu tadi pembedanya ada 2, ada 3, atau ada berapa poin tadi yang udah aku jelasin. Nah selanjutnya perbedaan yang ketiga itu ada di gelar. Untuk gelar akhir anak SI sama D3 MI, D3 sistem informasi itu beda. Kalau untuk anak S1 sistem informasi, gelarnya itu adalah Eskom rata-rata di kampus-kampus besar ya. Entah itu dia S1 sistem informasi, teknik komputer, atau teknik informatika, itu gelarnya masih sama, yaitu Eskom. Itu yang aku tahu ya. Nggak tahu kalau misalkan di kampus lain. Nah terus untuk yang D3 sistem informasi, gelarnya itu AMD. Jadi beda ya. Perbedaannya ada di situ. Nah oke guys, kayaknya sekian dulu video dari aku. Buat kalian yang masih bingung, kalian bisa bertanya di kolom komentar. Like jika Anda suka dengan video ini, dislike saja jika Anda tidak suka. Kita ketemu di video selanjutnya. Bye.